Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Ustazah Wardah di materi keislaman Sirah Kisah Nabi Hud alaihi salam. Yuk langsung dengarkan Ustazah bercerita ya. Tapi sebelumnya kita baca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu ada kaum disebut kaum Ad. Ad adalah nama bapa suatu suku yang hidup di Jazirah Arab di suatu tempat bernama Al-Ahqaf, terletak di utara Hadramaut antara Yaman dan Oman. Kaum Ad tidak mengenal Allah. Mereka membuat patung-patung yang diberi nama Samud dan Al-Hattar, dan itu yang disembah sebagai Tuhan mereka. Nabi Hud adalah seorang dari suku mereka sendiri, dari keluarga yang terpandang dan berpengaruh, terkenal sejak kecil dengan perilaku yang baik dan budi pekerti yang luhur dan sangat bijaksana. Nabi Hud memulai dakwah dengan menarik perhatian kaumnya kepada tanda-tanda wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa alam sekeliling mereka, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mencipta mereka semua, serta mengaruniakan mereka dengan segala kenikmatan hidup yang berupa tanah yang subur, air yang mengalir, serta tubuh-tubuh yang tegak dan kuat. Kaum Ad tidak pernah mendengar seruan dan dakwah Nabi Hud. Dengan serta-merta mereka menolak dakwah Nabi Hud itu dengan berbagai alasan, dan tuduhan mereka mengejek dan menghina Nabi Hud. Namun Nabi Hud menghadapinya dengan penuh kesabaran. Pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum Ad yang kafir dan tetap membangkang itu diturunkan dalam dua tahap. Tahap pertama berupa kekeringan yang melanda ladang-ladang dan kebun-kebun mereka, sehingga menimbulkan kecemasan dan kegelisahan. Dalam keadaan demikian, Nabi Hud masih berusaha meyakinkan mereka bahwa kekeringan itu adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka tetap belum percaya dan menganggap janji Nabi Hud itu adalah omong kosong belaka. Mereka bahkan pergi menghadap berhala-berhala dan memohon perlindungan dari musibah yang mereka hadapi. Pembalasan tahap kedua yang dimulai dengan terlihatnya gumpalan awan hitam yang tebal di atas mereka, yang disambutnya dengan sorak-sorai gembira. Melihat sikap kaum Ad yang sedang bersukaria itu, berkatalah Nabi Hud, "Mendung hitam itu bukanlah awan hitam dan awan rahmat bagi kamu, tetapi awan yang akan membawa kehancuran kamu sebagai pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kujanjikan, dan kamu menanti bukti kebenaran kata-kataku yang selalu kamu sangkal dan kamu dustakan." Nabi Hud dan para sahabatnya yang beriman telah mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bencana yang menimpa kaumnya, dan tenang seraya melihat keadaan kaumnya, mendengar gemuruhnya angin topan dan bunyi pohon-pohon serta bangunan-bangunan yang berjatuhan. Setelah keadaan cuaca kembali tenang dan tanah Al-Ahqaf sudah menjadi sunyi senyap dari kaum Ad, pergilah Nabi Hud meninggalkan tempatnya berhijrah ke Hadramaut, di mana ia tinggal menghabiskan sisa hidupnya sampai ia wafat, dan dimakamkan di sana, di mana hingga sekarang
Makamnya yang terletak di atas sebuah bukit di suatu tempat lebih kurang 50 km dari kota Siwon. Dikunjungi para peziarah yang datang beramai-ramai dari sekitar daerah itu, terutama pada bulan Sya'ban pada setiap tahun. Nah, sekarang anak-anak, yuk kita sama-sama menyimak kisah Nabi Hud alaihi salam. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Setelah peristiwa banjir besar berakhir, Nabi Lut dan pengikutnya memulai kehidupan yang baru dalam keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa gangguan orang-orang kafir. Keturunan mereka kemudian menyebar ke berbagai wilayah yang luas. Ad adalah keturunan Nabi Nuh dan putranya Sam bin Nuh. Keturunan Ad kemudian dikenal sebagai kaum Ad. Kaum Ad bertumbuh tinggi besar, kuat, dan cerdas. Mereka tinggal di daerah dekat Yaman. Kaum Ad dianugerahi Allah daerah yang subur, sungai-sungai yang mengalir, kebun-kebun yang luas, dan hasil bumi yang melimpah. Kaum Ad pandai dalam tata kota dan pemerintahan. Mereka mahir membuat bangunan-bangunan tinggi, megah, dan indah dari gunung pasir di puncak-puncak bukit. Mereka juga membuat benteng-benteng yang kokoh dan saluran irigasi dan kolam-kolam. Ternak mereka pun berkembang dengan baik. Dengan anugerah Allah yang luas dan kerja keras mereka itu, kaum Ad menjadi makmur dan lebih maju dari kaum lainnya, serta lebih disegani. Hal ini membuat mereka sombong dan bermegah-megahan. Mereka menilai kemuliaan berdasarkan kekayaan dan kekuasaan. Pada mulanya, mereka adalah kaum beriman yang menyembah Allah. Lama-kelamaan, mereka mulai menyembah berhala dan patung-patung dari tokoh-tokoh mereka. Berhala yang mereka agungkan adalah Syamut dan Al-Hatar. Mereka menyerang kaum-kaum yang lain di sekitar mereka. Mereka selalu menang dalam peperangan. Mereka berlaku kejam dan sewenang-wenang terhadap para tawanan. Kehidupan sehari-hari mereka kemudian dipenuhi maksiat, penindasan kepada yang lemah, dan kedurhakaan kepada Allah. Di tengah masyarakat yang rusak itulah Nabi Hud alaihi salam diutus Allah untuk menyampaikan ajarannya. Nabi Hud berasal dari keluarga kaya dan terpandang di kalangan kaum Ad. Akhlaknya mulia, cerdas, dan tidak terpengaruh oleh kerusakan kaumnya. Setelah sampai perintah Allah, mulailah beliau berdakwah mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah. Hai kaumku, sembahlah Allah, tinggalkanlah berhala-berhala itu. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas semua ini. Upahku hanyalah dari Allah. Nabi Hud berdakwah dengan sabar tanpa putus asa. Tak henti-hentinya mengajak kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, agar mereka terhindar dari azab Allah, sehingga mereka tidak mengalami nasib yang sama dengan kaum Nabi Nuh. Tetapi kebanyakan kaum Ad tidak mau mengikuti ajakan Nabi Hud. Mereka bersikeras untuk tetap menyembah berhala. Mereka menganggap Nabi Hud lemah akal dan gila. Dengarlah Hud, sembahan-sembahan kami telah mengutukmu sehingga engkau menjadi gila. Ucapanmu ngelantur, kacau. Itu karena kau menghina sembahan-sembahan kami. Kami tidak percaya pada ucapanmu. Datangkanlah azab yang telah engkau ancamkan. Kami tidak takut sedikit pun. Nabi Hud mengadukan kepada Allah atas perlakuan kaumnya. Beliau menyerahkan kepada Allah urusan pembalasan terhadap para pembangkang itu. Kemudian Allah menurunkan musim yang panjang yang membuat sungai-sungai dan sumur-sumur menjadi kering. Tanaman dan binatang ternak banyak yang mati. Kaum Ad dilanda kelaparan dan kehausan yang parah. Keadaan ini berlangsung beberapa tahun. Nabi Hud terus mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Allah. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dan menambah kekuatanmu.
Tetapi kebanyakan dari kaum Ad itu tetap pada kesesatannya. Mereka memohon-mohon pada berhala itu untuk segera mengakhiri kemarau dan menurunkan hujan. Mereka tetap tidak mau menyembah Allah. Akhirnya tibalah ketetapan Allah, yaitu azab yang diancamkan kepada mereka. Muncul awan hitam membentang di langit. Gumpalan awan hitam itu sangat tebal dan luas. Orang-orang kafir melihat awan hitam itu sangat gembira. Mereka berlarian sorak-sorai menyongsong awan itu. Mereka mengira hujan lebat akan turun sebentar lagi. Sesembahan kita telah mengabulkan doa kita. Hujan akan turun. Kesengsaraan kita akan segera hilang. Ternyata dugaan mereka salah besar. Gumpalan awan itu adalah azab dari Allah untuk orang-orang kafir. Terdengar suara gemuruh yang menakutkan. Bertiup angin yang sangat kencang. Angin itu dingin sekali rasanya. Orang-orang yang semula berkumpul menyambut hujan menjadi panik berhamburan mencari perlindungan. Jerit tangis terdengar di mana-mana. Tolong! Dingin sekali. Ampun! Aku tidak tahan! Tolong! Orang-orang itu putus asa dan menyesal. Tetapi sudah terlambat. Angin dingin itu bertiup luar biasa kencangnya selama 7 hari 8 malam, menumbangkan apa saja yang dilaluinya. Pohon-pohon, gedung-gedung megah, rumah-rumah, patung-patung, berhala, semua rusak porak-poranda. Setelah 7 hari 8 malam, topan itu berhenti. Negeri kaum Ad yang megah telah rusak binasa. Mayat-mayat orang kafir bergelimpangan di mana-mana. Tubuh yang tadinya gagah perkasa menjadi seperti batang pohon yang lapuk. Hanya Nabi Hud dan pengikutnya yang diselamatkan oleh Allah dari azab itu. Mereka kemudian hijrah ke Hadramaut, membangun kehidupan baru di sana. Mereka hidup sejahtera dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud wafat di tempat baru itu. Kisah Nabi Hud mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan, kepandaian, kekuatan tubuh yang dibangga-banggakan kaum Ad akhirnya musnah. Kesombongan dan kesesatan kaum mereka mengundang amarah Allah. Kita harus menjadi umat yang maju dan kuat, tetapi jangan meninggalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Alhamdulillah, anak-anak sudah selesai menyimak materi keislaman, sirah, kisah Nabi Hud alaihi salam. Tugas anak-anak yaitu menceritakan kembali kisah Nabi Hud alaihi salam. Jazakallahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.